Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Raisyafi Mbuu, yang kedua ada Nabila Risanti, Elin Kusumawati, Dio Gusti Pradana, dan Rian Fahmi Abdillah. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan corporate social responsibility merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Apa itu tanggung jawab sosial? Yang pertama ada menurut pandangan klasik. Tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba atau menciptakan pengembalian keuangan dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham. Menggunakan sumber daya organisasi untuk kebaikan sosial, menurut mereka justru akan menambah biaya bisnis yang kemudian dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga dan berdampak pada penurunan dividen. Yang kedua ada menurut pandangan sosial ekonomi. Tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan bukan entitas yang hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan saja. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dalam masalah sosial, hukum, dan politik untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Lalu, untuk siapakah tanggung jawab sosial? Pada pengaplikasiannya, yang paling terendah yaitu pada step 1, yaitu pemilik perusahaan serta manajemennya. Lalu yang kedua, selanjutnya terdapat step 2, yaitu terdiri dari karyawan-karyawan perusahaan dan jenjang tertinggi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu terdapat pejabat-pejabat dan masyarakat berada pada lingkungan sekitar, serta pada step 4, lingkungan umum baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab sosial. Yang mendukung, yang pertama adalah harapan masyarakat. Pada harapan masyarakat, yaitu artinya untuk mendatangkan keuntungan, perusahaan harus peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah-ubah. Ketika masyarakat menginginkan barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik dan kompetitif, perusahaan harus berusaha memenuhi permintaan tersebut, dengan catatan harus tetap menghargai hak dan kepentingan karyawan serta masalah lingkungan. Yang kedua ada laba jangka panjang. Artinya, dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial terhadap kepentingan masyarakat, dalam jangka panjang lebih menguntungkan daripada dalam jangka pendek, yang dapat merugikan secara finansial. Yang ketiga, terbatasnya SDA. Kita tahu bahwa SDA yang ada di bumi ini terbatas, sehingga pada perusahaan dalam menjalankan bisnisnya diharapkan untuk tidak mengeksploitasi SDA demi mendapatkan keuntungan saja, melainkan ikut serta dalam memelihara SDA. Yang keempat, citra masyarakat. Yang dimaksud adalah semakin perusahaan memiliki citra masyarakat yang positif dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka perusahaan tersebut makin dipercaya. Yang kelima, ada lingkungan yang lebih baik. Dalam mendapatkan citra positif dari masyarakat, salah satunya yaitu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat sekitar, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain ada yang mendukung, serta ada yang menentang, yaitu diantaranya, yang pertama menghalangi maksimalisasi laba. Artinya, ketika perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya, maka SDA yang dibutuhkan akan semakin banyak. Atau bahkan bisa mengeksploitasi SDA sebesar-besaran.
yang menyebabkan SDA akan semakin cepat habis. Sehingga menghalangi maksimalisasi laba perusahaan harus diterapkan agar SDA tidak cepat habis serta pemenuhan kebutuhan umum lapangan kerja yang lengkap dan pemerataan pendapatan dalam pengguna SDA dapat diraih. Yang kedua, ada biaya keterlibatan sosial. Biaya keterlibatan sosial pada perusahaan dianggap memberatkan masyarakat. Biaya yang diperlukan atau dibutuhkan bukan biaya dari perusahaan itu sendiri, melainkan biaya yang sudah ditambahkan dalam komponen harga barang dan jasa. Sebagai contoh, misal di Alfamart, Indomaret, dan lain-lain, yang menerapkan tidak disedianya lagi plastik sebagai tempat bawaan, melainkan pembeli disarankan membeli lagi bahan lain yang ramah lingkungan seperti tas kain atau biasa disebut tote bag sebagai bawaan. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya keahlian di bidang kegiatan sosial. Para pemimpin perusahaan, bahkan karyawan perusahaan tidak hanya profesional dalam bidang bisnis dan ekonomi, tetapi juga harus memiliki keahlian di bidang sosial agar profesional dalam membuat pilihan dan kebutuhan moral serta terampil untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial tertentu. Dan juga terdapat motivasi perusahaan untuk melakukan CSR. Yang pertama ada competitive advantage. Artinya keuntungan yang didapatkan lebih besar dari pesaing. Yang kedua adalah profit atau keuntungan. Perusahaan dalam menjalankan CSR bertujuan mendapatkan profit atau keuntungan dan biasanya dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek. Yang ketiga ada brand name atau reputation atau reputasi. Yang keempat ada job attraction atau daya tarik pekerja. Artinya semakin perusahaan dipercaya dan memiliki citra positif, maka daya tarik untuk bekerja di dalamnya akan meningkat. Yang kelima ada pressure from special atau local community, komunitas lokal. Yang keenam ada religion, agama. Yang ketujuh ada kultur etik. Yang kedelapan ada global pressure atau tekanan global. Yang kesembilan ada government pressure. 10 customer loyalty, 11 corporate image. Dan selanjutnya ada program CSR, yaitu program kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks CSR dikategorikan dalam bentuk yang pertama ada public relation, usaha menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti penghijauan. Yang kedua ada strategi defensif, kegiatan untuk melawan upaya negatif yang berkembang dengan melakukan kegiatan yang dianggap negatif tersebut, seperti penindasan karyawan dengan pemberdayaan karyawan. Dan juga ada ruang lingkup CSR. Yang pertama ada lingkungan hidup, yang kedua ada efisien energi, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada pengembangan masyarakat, yang kelima ada produk, yang keenam ada kelangsungan hidup. Oke, nah dalam untuk kita melaksanakan atau dalam proses sustainable development itu ada 5 faktor yang sangat berkaitan, yang sangat penting. Yang pertama itu adalah ketersediaan dana, di mana kita apabila kita ingin menjalankan konsep keberlanjutan, kita harus memiliki dana yang cukup untuk mendukung atau menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua adalah misi lingkungan. Jadi di mana perusahaan harus memiliki sebuah misi yang selaras atau mendukung lingkungan, terutama di sekitar perusahaan atau di sekitar lokasi proyek. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini adalah perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab atau mempertimbangkan kondisi masyarakat di sekitar dalam proses pelaksanaan proyek atau pengambilan keputusan. Yang keempat adalah terimplementasinya dalam kebijakan. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang diharapkan dari pemerintah ataupun dari perusahaan untuk diimplementasikan agar konsep keberlanjutan ini sendiri diatur dalam suatu hukum atau aturan tertentu. Yang kelima adalah mempunyai nilai keuntungan atau manfaat, di mana program-program atau tanggung jawab sosial itu nantinya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang memiliki nilai keuntungan atau manfaat bagi masyarakat.
Nah, apa aja sih tahap-tahap atau fase-fase dalam yang kita bicarakan dari sustainable development itu sendiri. Jadi sebenarnya itu ada 3 fase. Yang pertama adalah ada kewajiban sosial, di mana kewajiban sosial ini adalah kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis dan hukum, dan tidak yang lainnya. Jadi kewajiban sosial ini adalah perusahaan hanya fokus terlebih dahulu ke apa yang tujuan aslinya, yaitu misalnya apa dalam proyeknya, dan lain-lain. Nah, di fase kedua itu adalah namanya fase kecepat tanggapan sosial, di mana perusahaan sudah mulai menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat di sekitar yang pasti berubah-ubah melalui keputusan-keputusan praktis manajer. Jadi perusahaan sudah mulai melihat kondisi sosial atau lingkungan di sekitar, dan itu perusahaan mulai menyesuaikan diri. Jadi keputusan-keputusan yang diambil perusahaan sudah mulai menyesuaikan atau berdasarkan kondisi masyarakat. Nah, fase ketiga adalah fase tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan memiliki kewajiban yang sebenarnya tidak dituntut secara hukum, namun tujuannya adalah untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik untuk masyarakat di sekitar dalam pertimbangan ekonomi. Nah, sebenarnya mengenai manajemen yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Jadi sebenarnya pada awalnya itu hanya sedikit perusahaan atau industri yang memerhatikan dampak lingkungan. Itu bisa dibilang hampir dari awal banyak perusahaan sampai akhir tahun 1960. Nah, di waktu-waktu itulah banyak masalah-masalah lingkungan global yang dihadapi, baik dari perusahaan ataupun oleh masyarakat. Yang pertama, adanya pencemaran air, udara, dan tanah melalui limbah perusahaan. Lalu yang kedua adalah peningkatan emisi gas yang menyebabkan adanya pemanasan global. Dan yang ketiga adalah penyusutan sumber daya alam akibat selalu diambilnya dan tidak ada program untuk penumbuhan atau penumbuhan kembali dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, oleh karena itulah mulai muncul kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan dan kegiatan organisasi atau di dalam hal ini perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan alam. Nah, mulai saat itulah kita mulai adanya pendekatan untuk menjadi ramah lingkungan, di mana kita mulai perusahaan-perusahaan itu mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang dimana bisa agar perusahaan itu dapat menjadi organisasi yang ramah lingkungan atau green organization. Nah, dari itu pun ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama adalah pendekatan hukum atau hijau muda. Di dalam hal ini dinamakan hijau muda atau dilambangkan dengan warna hijau muda. Yang kedua ada pendekatan pasar. Yang ketiga ada pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang terakhir adalah pendekatan aktivis. Nah, dari tingkat pendekatan-pendekatan ini bisa dilihat bahwa dari tiap tahap itu ada tingkat sensitivitas terhadap lingkungan yang berbeda, di mana semakin kita misalnya perusahaan mendekati atau misalnya pendekatan dilakukan terhadap pemangku kepentingan atau aktivis dalam hal ini, itu sensitivitas terhadap lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan itu semakin tinggi. Jadi tahap-tahap inilah yang harus dilakukan agar perusahaan mulai perlahan-lahan menjadi target utamanya, yaitu menjadi organisasi yang ramah lingkungan tadi. Selanjutnya, etika manajerial. Definisi dari etika yaitu peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. Adapun 4 pandangan tentang etika. Yang pertama, pandangan utilitarian, yaitu pandangan etika yang mengatakan bahwa keputusan etika yang dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan tersebut. Yang kedua yaitu ada pandangan hak. Pandangan hak yaitu pandangan yang peduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi individu, seperti hak terhadap kerahasiaan, kebebasan suara hati, dan kemerdekaan berbicara. Kemudian ada pandangan teori keadilan,
yaitu pandangan etika di mana para manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan secara di bidang hukum. Dan yang terakhir ada pandangan teori kontrak sosial terpadu, yaitu pandangan etika yang mengusulkan bahwa keputusan etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris dan faktor normatif. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama ada tingkatan perkembangan moral, yang kedua ada karakteristik individual, yang ketiga variabel struktural, yang keempat budaya organisasi, dan yang kelima intensitas masalah. Next. Pada etika dalam konteks internasional, apakah standar etika bersifat universal? Meskipun ada beberapa keyakinan moral yang umum, namun perbedaan budaya dan sosial antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Penting bagi manajer yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik atau hukum tentang apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Panduan perilaku etis dalam bisnis internasional, yang pertama ada Global Compact, yaitu dokumen yang diciptakan oleh PBB yang merupakan garis besar prinsip pelaksanaan bisnis secara global di bidang hak asasi, tenaga kerja, serta lingkungan dan anti korupsi. Yang kedua yaitu ada Konvensi Anti Penyuapan dari Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu merupakan instrumen global pertama untuk memerangi korupsi dalam kesepakatan bisnis lintas batas. Next. Selanjutnya ada mendorong perilaku etis. Hal-hal yang dapat dilakukan, yang pertama, merekrut karyawan dengan standar etika yang tinggi. Yang kedua, merumuskan kode etik. Yang ketiga, memimpin dengan memberi teladan. Yang keempat, tujuan pekerjaan yang realistis dan penilaian kinerja yang melibatkan kode etik perusahaan. Yang kelima, pelatihan etika. Yang keenam, audit sosial independen. Dan yang terakhir, mekanisme protektif. Next. Selanjutnya, studi kasus yang kita gunakan yaitu dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Adapun simbol dari PT Indofood Sukses Makmur, yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990, kemudian diubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada 1994 yang biasa dikenal sebagai Indofood. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satu produk unggulan adalah mie instan bernama Indomie. PT Indofood terus melanjutkan program tanggung jawab sosial, Corporate Social Responsibility, yang merefleksikan misi perseroan, yakni memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan oleh Indofood ini dilakukan supaya perusahaan ini dapat lebih dekat dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Next. Nah, landasan tujuan yang digunakan dalam melaksanakan program CSR PT Indofood adalah menciptakan hidup yang lebih baik setiap hari, yang kemudian dituangkan ke dalam 5 pilar CSR PT mereka, yaitu yang pertama membangun sumber daya manusia, yang kedua nutrisi untuk semua, yang ketiga itu memperkuat nilai ekonomi, yang keempat melindungi lingkungan, yang kelima adalah solidaritas dan kemanusiaan. Next. Nah, Indofood mengembangkan dan melaksanakan berbagai program yang didasarkan pada 5 pilar utama dari filosofi CSR perusahaan jangka panjang. Yang pertama itu adalah pembangunan sumber daya manusia, itu kegiatannya beasiswa Indofood Sukses Makmur, Indofood Riset Nugraha. Lalu yang pilar kedua yaitu solidaritas dan kemanusiaan. Itu jenis kegiatannya ada Indofood Peduli Pos, Gerakan Donor Darah. Yang ketiga itu memperkuat nilai ekonomi. Pilar yang ketiga maksudnya memperkuat nilai ekonomi. Itu kegiatannya ada kemitraan dengan petani. Lalu ada program Santrepreneur. Yang pilar keempat itu melindungi lingkungan. Nah, itu kegiatannya memulihkan ekosistem mangrove bersama LSM, lalu pengolahan limbah sungai bersama komunitas GCB. Lalu pilar yang terakhir, nutrisi untuk semua, itu jenis kegiatannya ada Sun Movement,
sama Indofood Nutrition Care. Lanjut. Nah, untuk etika manajerial di PT Indofood ini, yang pertama adalah standar perilaku. Dalam melaksanakan semua kegiatan, Indofood melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia. Yang kedua itu mematuhi hukum. Perusahaan Indofood mematuhi hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat karyawannya melaksanakan usahanya. Yang ketiga, karyawan. Perseroan itu menawarkan kepada setiap karyawan untuk mengembangkan diri mereka secara adil. Yang keempat, pemegang saham. Indofood menyediakan informasi atas kegiatan, struktur, dan situasi, serta kinerja finansial kepada pemegang saham. Next. Yang kelima itu kepatuhan, pemantauan, dan pelaporan. Direksi Indofood bertanggung jawab agar prinsip-prinsip tersebut dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh seluruh karyawan. Karyawan dapat melaporkan secara rahasia dan tidak akan dirugikan akibat pelaporan tersebut. Yang keenam, benturan kepentingan. Seluruh karyawan Indofood diharapkan menghindarkan diri dari kegiatan pribadi dan kepentingan finansial yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab terhadap perseroan. Yang ketujuh adalah mitra usaha. Indofood memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan bila ada tambahan, tanggapan, ataupun pertanyaan, dipersilakan pada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.